Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, sebelum saya lanjutkan pembuatan video ini, seperti biasa, pertama dan terlebih dahulu akan saya sapa sahabat-sahabat saya pecinta anggrek dan tanaman. Sahabat, apa kabar? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, sejahtera lahir dan batin. Amin. Sahabat, pada video ini saya mau membuat video dengan judul merubah penampilan vanda agar tanaman menjadi sehat. Nah, sesuai dengan judul, mengapa dirubah penampilannya kok tanaman jadi sehat? Sahabat-sahabat, hal itu dilakukan karena ada alasannya, sahabat. Sebelumnya saya cerita ya, ini saya punya anggrek vanda, ini vanda hybrid, yaitu vanda Asko Suksameran nih, Asko Suksameran Sunlight nih, bunganya oranye, kuning ke oren-orenan, cantik. Bunganya agak kecil, maksudnya daripada vanda-vanda hybrid yang lain itu yang besar, tapi ini agak kecil tapi tandanannya banyak. Tandanan dari bunganya itu sampai dalam satu cabang bunga itu sampai menghasilkan antara 15-20 puntung. Jadi lumayan banyak jumlah bunganya. Nah, ini karena saya rawat sejak tahun 2018. Nah, sepertinya ini karena sudah tua ya sahabat, ini akar-akarnya sudah banyak yang mati tuh. Akarnya ini udah mati, tapi masih ada akar yang sehat nih. Ini akarnya masih ada yang sehat, dan ini sebenarnya rajin banget berbunga. Ini sejak saya beli tahun 2018 ini berbunga terus sampai suatu ketika dia patah karena ternyata yang bagian bawahnya sini pangkalnya busuk. Nah, patah. Nah, ini patahannya sudah punya anak tuh, ini anaknya. Nah, sejak itu dia tidak berbunga, tidak mau berbunga, dan penampilannya tampak kurus. Nah, ini saya mau merubah penampilannya dengan cara mau saya bongkar, mau saya repotting. Yang tadinya saya tanam dengan cara digantung seperti biasa ya, seperti anggrek-anggrek vanda biasa, tapi sekarang mau saya coba dengan cara saya tanam di pot. Saya tanam di pot yang agak besar. Nanti harapannya dengan ditanam di pot, akar-akar ini bisa nempel di dinding-dinding pot seperti itu. Yuk kita coba tanam. Sahabat-sahabat, sebelum kita mulai menanam, ini saya sudah menyiapkan potnya ya. Saya menggunakan pot gerabah yang punya lubang cukup banyak, karena kita tahu bahwa anggrek vanda itu akar-akarnya akar angin ya, dia suka lingkungan yang banyak angin. Jadi untuk mendapatkan kecukupan angin akar-akarnya di dalam pot, maka saya menggunakan pot yang banyak lubang. Kemudian saya juga sudah menyiapkan gunting, tang. Kemudian tidak lupa ini saya juga menyiapkan larutan antrakol dan arang. Sahabat-sahabat, selain alat-alat tersebut, kita juga harus menyiapkan tanamannya. Jadi sebelum kita pindah ke pot, tanaman ini harus kita bereskan. Di antaranya, ini akar-akar yang sudah mati harus dibuang saja. Kemudian nanti ini dibuka kawatnya, kalau bisa diusahakan potnya ini dilepas, diusahakan sebisa mungkin
potnya dilepas. Tapi kalau terpaksa tidak bisa karena akarnya sudah melibet, ya nggak apa-apa, akarnya maksudnya potnya ikut masuk ke dalam pot gerabah. Nah, sebelumnya kita bereskan, selain dipotong akar-akarnya juga ini sisa-sisa daun yang ada di batang ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkannya tidak maksa ya, sebisanya. Diusahakan saja sampai bersih, tapi ya jangan maksa. Kalau bisa jangan sampai melukai bagian dari batang seperti itu. Ini sepertinya gampang dilepas. Nah, kita lepas. Nah, alhamdulillah, ternyata mudah ini dilepas. Kemudian ini akarnya juga insya Allah mudah dilepas. Alhamdulillah, ini mudah kita lepas. Kemudian untuk akar yang mati ini kita buang saja. Keras ini akarnya. Sudah kering. Kalau ini iya. Sahabat-sahabat, ini sepertinya sudah cukup ya, sudah lumayan bersih ini batangnya. Insya Allah ini karena sudah tidak ada sisa-sisa daun yang nempel di batang, dan insya Allah ini sudah tidak ada tempat bersarangnya jamur. Nah, selanjutnya karena ini nanti akarnya mau kita tekuk-tekuk biar bisa masuk ke dalam pot, maka ini dilunakkan dulu dengan cara dibasahi. Sebenarnya ini sih semalam sudah kehujanan ya sahabat, sudah agak lembut, ini sudah agak lunak, sudah agak lemes karena sudah basah. Nah, tapi sekalian untuk menghindari serangan jamur, maka ini saya masukkan ke larutan fungisida yang tadi sudah saya buat. Kita masukkan pelan-pelan, diusahakan jangan sampai patah akarnya. Pelan-pelan. Jangan sampai patah. Sahabat-sahabat, kalau ternyata tanaman kita dalam keadaan kering, jadi akarnya masih kaku, sebelum dimasukkan ke larutan fungisida, baiknya kita basahi dengan air biasa dulu. Kita basahi dengan air biasa dulu, tujuannya hanya untuk melemaskan akar, karena akar vanda itu kalau kena air kan jadi agak lemas seperti itu. Nah, ini kita biarkan antara 10 sampai 15 menit sambil kita menyiapkan alat-alat yang lain. Sahabat-sahabat, ini ternyata anakannya juga lumayan merana. Ini barusan saya ambil, saya bersihkan. Jadi mau nanti rencana mau sekalian saya tanam jadi satu di dalam pot. Ini mau saya ikutkan direndam dulu, nanti biar bareng-bareng saya tanam di dalam pot
sekalian biar mudah saya dalam melakukan perawatan. Karena ternyata panda yang digantung itu kan harus, bila tidak hujan kan harus disiram tiap hari. Ternyata saya tidak telaten. Sahabat-sahabat, menanam panda di dalam pot itu ya ada positifnya, ada negatifnya. Maksudnya kalau untuk koleksi itu memudahkan kita dalam perawatan, tapi kalau untuk jualan repot, karena kalau untuk jualan apalagi jualannya online itu tidak rekomen untuk dilakukan penanaman di dalam pot. Kalau untuk dijual online ya bagus yang digantung di pot keranjang, potnya di pot seperti ini. Nah, memudahkan untuk packingnya. Selain mudah packingnya juga tidak menambah beban berat ya, tidak menambah berat dalam menambah berat jumlah kiloannya seperti itu. Jadi ini karena anggrek saya ini mau saya jadikan koleksi, insya Allah mau saya jadikan koleksi, maka sekalian untuk merawat, sekalian mau saya tanam di pot biar mudah perawatannya, dan harapannya dia biar bisa mau berbunga lagi seperti dulu. Sahabat-sahabat, saya kira sudah cukup ya, kita angkat, sudah cukup 10 menit, kemudian kita angkat dan sisanya kita buat untuk mengguyur daun-daunnya sekalian. Nih daun-daunnya biar terhindar dari jamur, kita mandikan dengan antrakol daun dan batangnya. Sebenarnya ini tempatnya juga kurang gede, tempatnya kurang lebar. Kemudian sisa airnya jangan dibuang, kita gunakan untuk merendam arang yang mau kita pakai. Saya arangnya menggunakan yang potongan gede-gede biar poros, biar nanti poros, biar sirkulasi udaranya lancar dan bila disiram air langsung keluar ya. Potongannya menggunakan yang besar-besar. Yuk sahabat, kita mulai menanam dengan cara digulung akarnya pelan-pelan. Akarnya digulung dan diusahakan jangan sampai patah. Pelan-pelan digulung, dimasukkan ke dalam pot, diusahakan jangan sampai patah. Pelan-pelan saja. Nah, ini kayak laundry kotak, pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan saja. Masuk sambil sedikit diputar, pelan-pelan. Masuk deh. Ini kurang masuk, kurang dalam lagi, tekan lagi tapi pelan-pelan. Iya bisa. Nah, insya Allah nggak ada yang patah. Terasa kok kalau sampai patah. Nah, kemudian anaknya juga diikutkan, digulung-gulung dulu akarnya, gulung-gulung, pelan-pelan dimasukkan, jangan sampai patah. Biar bersatu dengan induknya. Terus arangnya gimana? Arangnya kita beri, tidak usah. Arangnya kita selipkan, tidak usah padat lah. Karena tujuannya tidak usah padat, karena tujuannya nanti
akarnya biar pada nempel di antara dinding-dinding pot. Ini bongkahannya yang besar biar untuk nempel akar-akar panda. Nah, untuk sementara kita letakkan di tempat yang teduh biar nggak stres dulu, biar terbiasa dengan lingkungan yang baru. Nanti pelan-pelan kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan dan tidak stres lagi, baru kita taruh di tempat yang kena matahari, terutama matahari pagi. Nah, saya kira sudah cukup, ini sudah cukup aman. Nah, seperti ini sahabat. Tuh. Jadi tetap berongga. Semoga bisa tumbuh subur. Sahabat-sahabat, inilah kegiatan saya di pagi hari ini. Tentunya selama pembuatan video ini, bila sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah, untuk itu saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Yang belum subscribe, subscribe-nya untuk penyemangat kami. Dan tak lupa, sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.